Banyak yang tegang saat ini di dunia karena inflasi atau naiknya harga-harga serta melemahnya mata uang sebuah negara yang seharusnya adalah masalah ekonomi lalu menjadi masalah sosial serta ketegangan politik di mana-mana. Ketegangan di dunia terutama di negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika. Setelah sebelumnya negara Afrika dan Amerika Latin sudah terkena dampak parahnya inflasi. Karena meningkatnya kekacauan membuat pemerintah di berbagai dunia turun tangan. Itu pemerintah yang peduli rakyat tentunya. Mereka menghimbau melakukan penghematan, menabung, menyediakan stok untuk beberapa bulan ke depan, dan banyak lagi himbauan-himbauan persiapan untuk doomsday atau hari kiamat kecil ini. Namun di negara kita pejabatnya tenang-tenang saja, hanya mengatakan akan ada masalah di depan. Namun tak ada solusi, tak ada himbauan. Bahkan pejabat yang pandai mengurusi semua hal mengatakan tidak percaya kalau ramalan di tahun 2023 akan resesi tersebut. Karena Indonesia tetap negara yang kuat ekonominya. Kalau keinget hal itu jadi ingat sama waktu Covid di Wuhan yang pejabat Indonesia juga meremehkannya. Lalu beberapa bulan kemudian Covid masuk juga ke Indonesia yang buat panik pejabat serta keputusannya jadi terburu-buru. Memang kita tahu ciri bernegara yang sekarang adalah kalau belum ada apa-apa underestimate, setelah kejadian overestimate dan lebay. Beda sama Numain. Numain mah tenang karena semua sudah dipersiapkan, terbaca dan ada solusinya. Kembali ke pejabat yang serba bisa dan selalu ada di mana-mana. Dulu pernah juga mengatakan tidak akan perang militer ke depannya. Rasanya kena tulah juga tuh kata-kata sekarang Ukraina dan sebagian dunia perang militer terjadi dan akan meningkat ketegangan militer di tahun depannya. Masih gak percaya juga dia. Duh ampun dah kalau urusan begituan. Sekedar mengingatkan bahwa sebulan sebelum perang Ukraina, di mana Rusia menyerbu Ukraina, Bosman di videonya sudah mengatakan bahwa Rusia pasti masuk menyerang Ukraina. Bahkan tim video narasi Bosman ada bukti screenshot yang mengatakan cepetan naikin terus beritanya, ntar keburu diserang tuh Ukraina oleh Rusia. Dan benar, terus kita beritakan dan masuk Rusia ke Ukraina. Perang deh, sama dengan Taiwan. Hanya Bosman yang mengatakan pasti Tiongkok ambil Taiwan. Pasti, baik secara militer maupun secara non-militer. Intinya Taiwan yang belum menyatakan dirinya merdeka dan belum menjadi negara utuh, di mana Tiongkok masih menganggap Taiwan adalah provinsi. Pasti Taiwan sebentar lagi akan didonbaskan. Strategi Rusia melakukan referendum atas 4 wilayah timur Ukraina akan dilakukan oleh Tiongkok agar masalah Taiwan adalah masalah dalam negeri Tiongkok. Kapan dimulainya? Biden, sang kakek-kakek yang suka tantrum ini, memang nyari perkara untuk perang dengan Tiongkok dengan medan perangnya Taiwan. Biden sudah buat perkara saat ini dengan perang digital. Perang chips sudah mulai dilakukan oleh Amerika dan Tiongkok. Minggu lalu di Tiongkok, besar-besaran tenaga ahli chip semikonduktor resign dari Tiongkok, di mana hampir 70% profesional tersebut adalah para eksekutif dan para engineer adalah warga negara Amerika. Resignnya mereka itu karena mendapat surat perintah dari Biden yang mengatakan resign dan kembali ke Amerika, atau mereka akan dilepas kewarganegaraan Amerikanya. Dalam semalam, ribuan profesional eksekutif serta engineering resign dan pulang ke Amerika, menyebabkan lumpuhnya industri semikonduktor chipsnya Tiongkok. Biden melakukan ini karena chips yang Tiongkok buat seharusnya buat peluru kendali Javelin dan Stingernya Amerika, yang katanya oleh intelijen Amerika semikonduktor chipsnya tadi juga dikirim untuk Rusia. Apa yang aneh kemudian? Peluru kendali Javelin dan Stingernya Amerika sekarang jadi out of stock, tidak bisa diproduksi lagi, kurang stok karena nggak ada semikonduktor chipsnya. Solusinya, rencananya Amerika akan ambil chip semikonduktor dari Taiwan. Nah loh, inilah yang membuat murka Xi Jinping. Di hari dirinya akan dinobatkan the greatest pemimpin Tiongkok, di mana dalam sidang 5 tahunan Partai Komunis Tiongkok, dirinya akan diangkat jadi presiden ketiga kalinya hingga tidak ada batas tahun menjabatnya. Tiongkok bersamaan ditantang Amerika. Xi Jinping dengan gaya provokasinya memberikan pesan jelas kepada dua negara dan kepada dunia. Pertama adalah masalah perbatasan India dengan Tiongkok di Lembah Galwan. Komandan perbatasan Tiongkok di Galwan hadir khusus di acara bersama 2000 delegasi Partai Komunis. Dalam acara puncak partai tersebut, Xi Jinping beberapa kali mengucapkan sebagai komandan lapangan di Lembah Galwan, dia adalah pahlawan perang. Untuk itu diperintahkan oleh Xi Jinping untuk lebih agresif dengan India dalam pidato resminya kemarin. Dan ini sangar. Hubungan pertikaian perbatasan Lembah Galwan tersebut dihidupkan kembali oleh Xi Jinping. Perang kecil yang membuat lebih dari 20 tentara India dan 4 tentara Tiongkok meninggal dipanasi lagi oleh Xi Jinping. Komandan lapangan PLA atau Field Commander tentara Tiongkok tersebut, Si Pabao, diagung-agungkan sebagai pahlawan karena luka tembak mempertahankan Lembah Galwan yang membakar kemarahan banyak warga Tiongkok. Hal itu terus dipropagandakan. Si Pabao selain hadir sebagai delegasi di acara penobatan Xi Jinping jadi presiden Tiongkok ketiga kalinya, juga dia ditokohkan dengan membawa obor Olimpiade musim dingin Februari tahun lalu sebelum perang Ukraina, bagian dari media propaganda Tiongkok akan hak Tiongkok di Lembah Galwan. Tiongkok saat ini memang lagi ngejago nantang India
Dan ini informasi kedua, nantang Amerika di Taiwan. Ketika chip semikonduktor, tenaga ahli, dan para eksekutif ditarik keluar dari Tiongkok oleh kebijakan Biden kemarin, padahal chipsnya tadi bukan hanya untuk misil peluru kendali Amerika, namun banyak perusahaan Amerika di Tiongkok yang perlu chips seperti Apple Incorporated menjadi merugi. Ini blundernya kakek Biden yang kesekian juta kalinya. Sebenarnya ini pesan moral sih bagi kita warga Indonesia. Nanti kalau kita mau pilih pemimpin, cari pemimpin jangan yang tua-tua banget dan jangan yang pemarah kali ya. Ntar kayak Biden yang keputusannya banyak blunder dan nantang perang. Kita balik ke topik. Kalau Putin, gas Nord Stream-nya dimainkan untuk tarik ulur. Ini chips Amerika yang dibuat di Tiongkok dihentikan dalam semalam. Yang rugi bukan hanya Tiongkok atau Rusia, tetapi Apple, General Motors, dan sejenisnya yang juga punya pabrik di Tiongkok dan bergantung di chips ini. Juga perusahaan defense industri Amerika hancur juga dalam sekejap. Amerika sendiri yang rugi. Javelin dan Stingernya jadi kehabisan stok, out of stock buat di Ukraina. Juga buat nanti perang di Taiwan, Amerika akan kehabisan ammo atau amunisi. Perang di Ukraina jangan-jangan sebentar lagi kelar gara-gara Amerika kehabisan amunisi. Karena itulah Bosman mengatakan Tiongkok pasti akan ambil Taiwan segera. Tiongkok harus ambil Taiwan, di mana Taiwan sebagai penghasil 70% chips semikonduktor dunia wajib diambil oleh Tiongkok sebagai balasan apa yang Amerika kerjakan terhadap Tiongkok. Kalau kita dapat informasi akan perang Taiwan, naiknya harga-harga karena energi dunia tinggi yang menjadikan inflasi ke depan pasti terjadi, kita jadi miris melihat ke tanah air cuma mementingkan apa dan siapa yang akan jadi presiden 2024. Bahkan pejabat yang lama jadi kemecer liurnya, ngacai, ingin 3 kali kayak Tiongkok. Terutama pejabat-pejabat di sekelilingnya yang pengen. Sisanya oposisi ya sama juga, tetap fokus politik dan jualan diri sendiri. Woi, kapan lu pada inget rakyat sih?